Mulai aja Mas Anton. Yuk, mulai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada sebuah dalam keadaan sehat ya. Jadi biar besok Rabu itu semuanya itu semangat ya dalam mengikuti kegiatan wisuda. Nah, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pengarahan ya, kegiatan wisuda sebelum hari bersih. Jadi karena beberapa teman kalian tuh hari Selasa juga ada yang izin juga, ada yang kerja, ada yang nggak bisa jadi bersih. Jadi kita bikin 2 tahap. Yang pertama secara online melalui Zoom hari ini. Kemudian yang kedua hari Selasa nanti kita offline ya di Hotel Rahma Cinta. Oke, baik langsung saja. Nah, sebelumnya ya selamat dan sukses kepada wisudawan Amik JTC dan Alfabang Semarang. Jadi semoga ilmu yang diperoleh itu dapat bermanfaat dan penuh berkah. Jadi memang hari ini yang ikut adalah semuanya adalah yang wisudawan ya, yang sudah ujian TA atau sidang tugas akhir. Nah, ini ya untuk kontennya dari hari ini. Pertama, yang poin A akan saya bacakan tata tertib selama wisuda. Kemudian pembacaan prasetya alumni. Ya nanti ada teksnya sudah di-share oleh Pak Anto tadi di grup dan kita praktekkan membaca bersama-sama. Cara membacanya sama intonasinya ya. Kemudian rundown acara wisuda, kemudian informasi dari bersih, serta contoh pakaian wisuda serta layout wisudanya. Oke, yang pertama, tata tertib wisuda. Wisudawan diharapkan menggunakan pakaian sipil lengkap ya untuk pria dan busana nasional untuk wanita. Untuk intinya, pria memakai kemeja putih, lengan panjang ya. Kemudian celana kain hitam, jangan celana jeans. Sepatu pantofel hitam, kalau bisa sepatunya disemir ya, biar gembling ya. Kemudian memakai dasi kupu-kupu. Ya, memakai dasi kupu-kupu khusus yang pria. Nanti untuk contoh pakaian wisudanya di slide yang akhir. Kemudian khusus yang wanita, memakai baju kebaya, sepatu menyesuaikan. Nah, ini khusus untuk yang wanita, ya mungkin untuk dandannya, mungkin gak sih ya, kalau misalnya kan kalau wanita itu agak lama juga untuk menghias, riasnya, pakai konde dan seterusnya. Paling enggak ya jam 6 sudah dandan situ. Oke, selanjutnya ada lagi ya. Wisudawan dan pendamping itu wajib hadir pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan masuk di ruangan Rahma Cinta Hotel Patra Jasa dengan toga sudah dikenakan dan kuncir di sebelah kiri. Jadi saya harapkan dari teman-teman semuanya itu jam 8.30 sudah standby di hotelnya. Oke, jangan sampai telat. Nanti kalau telat nanti ketinggalan masuk acara prosesinya situ. Kemudian saat sampai di hotel, misalkan dia belum pakai baju kemeja, kemudian toga dan seterusnya, jangan ya. Kalau bisa sudah di rumah itu sudah dandan rapi, sudah dandan yang cantik. Dan kuncirnya di sebelah kiri, jangan di kanan. Karena nanti ada prosesi untuk perpindahan kuncir ya. Itu artinya kalau yang di kiri belum lulus, ya belum jadi wisudawan, itu. Kemudian kalau yang sebelah kanan sudah dianggap wisuda. Kemudian pengantar wisudawan ini wajib membawa kartu undangan. Tanpa undangan dilarang memasuki ruangan. Ya, karena ini situasinya masih pandemi juga, jadi untuk seluruh peserta undangan untuk pengantarnya yaitu cuma ada 2 undangan perwakilan saja. Dan itu wajib bawa kartu. Jadi kartunya jangan dibawa oleh wisudawan. Serta misalkan wisudawan bawa tas sendiri, jangan dibawa masuk ruangan. Ya, tapi dibawa oleh orang tua. Atau enggak ya nggak usah bawa tas. Nanti yang nyimpan itu cuma maaf bapak ibunya gitu. Jangan dititipkan di panitia di depan, nanti takutnya hilang.
gitu ya, karena ini banyak orangnya. Oke, ini tadi ya, undangan hanya berlaku untuk maksimal 2 orang. Kemudian anak di bawah umur 10 tahun dilarang masuk. Kenapa? Takutnya nanti kalau di dalam ruangan sidang itu nanti apa namanya, nanti menangis ya, kemudian rewel dan seterusnya, jalan-jalan terus, itu jangan sampai ya, karena ini adalah kegiatan atau acara sakral gitu. Kemudian nanti undangan atau pendamping dipersilahkan masuk ruangan pukul 8.30 bersamaan dengan wisudawan. Ya, jadi tamu sudah masuk dulu, baru nanti wisudawannya. Kemudian pintu ruangan ditutup pukul 8.45. Jadi wisudawan dan pendamping diharapkan minimal hadir 30 menit sebelum pintu ruangan ditutup. Kemudian wisudawan dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruangan apabila pintu telah ditutup. Karena biar acaranya itu tidak terganggu ya, acara sakralnya. Tapi misalkan urgent ya, mau ke toilet dan seterusnya, itu diperbolehkan. Kemudian wisudawan dan pendamping menempati tempat duduk sesuai dengan denah yang telah ditentukan. Tadi juga sudah di-share oleh Pak Anton layoutnya, tetapi untuk data urutannya ya akan saya share juga ya nanti atau besok di grup WA. Jadi urutan, maaf, tempat duduk wisudanya itu tidak seenak sendiri ya, saya ingin duduk dekat teman A, teman B dan seterusnya, tidak bisa. Tapi harus sesuai dengan urutan dari SK atau SK kelulusan atau urut dari NIM. Oke, selanjutnya, nah, kamera yang dibawa undangan ya hanya boleh digunakan dari tempat duduk. Nah, misalkan prosesi wisuda ada dari pendamping wisudawan maju moto, nah itu jangan ya, tidak etis ya. Ini kita sudah ada timnya sendiri yang sudah ada yang memfoto dan seterusnya, nanti akan kita kasihkan untuk file fotonya. Kemudian wisudawan ini sudah hadir, nah dilarang melakukan keributan, nggak boleh ribut, nggak boleh ngobrol sendiri atau rame ya, atau guyonan. Ingat, karena ini acara sakral. Oke, kemudian wajib menjaga kebersihan selama acara berlangsung, dan wisudawan dan pendamping dilarang merokok di dalam dan sekitar area hotel serta ruangan. Ya, agak etis juga ya, dalam ruangan sidang ada yang merokok ya, kakinya di atas, ada yang ngopi dan seterusnya, itu enggak etis. Kemudian terakhir, dilarang melakukan live streaming saat acara wisuda berlangsung. Nah, kita sudah ada timnya sendiri ya, jadi jangan melakukan live streaming gitu. Nah, kemudian ditambah lagi di sini nah tadi, bagi pengantar wisuda yang membawa rombongan ya, misalkan yang antar banyak orang, ada 6 orang dan seterusnya, dilarang berkumpul di parkiran. Nah, takutnya ya tahun kemarin itu ada yang berkumpul, cuma diusir oleh pihak kepolisian sama Satgas karena dianggap ada kerumunan. Nah, cuma nanti ada tambahan dari Pak Anton. Mungkin ada Mas untuk tata tertib wisuda, Pak Anton. Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Untuk tata tertib wisuda, mungkin dari calon-calon wisudawan ada yang ditanyakan? Halo, nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, lanjut untuk yang pembacaan prasetya alumni. Nah, teman-teman sudah mendownload ya di grup WA tadi, kalau misalnya di TA, itu adalah apa namanya, untuk teks prasetya alumni ya, prasetya alumni. Nah, semuanya sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Oke. Baik, ini semuanya kita praktekkan dulu untuk pembacaan prasetya alumni. Di situ ada tanda ini ya, garis miring 2 kali ya, itu adalah tanda untuk berhenti bacanya. Nanti dari panitia nanti ada pemberitahuan prasetya alumni. Itu nanti
perwakilan ya dari dua wisudawan, dari yang pria sama wanita akan maju ke depan, dan saat kita dari MC-nya mengatakan prasetya alumni, nanti teman-teman wisudawan langsung berdiri ambil bawa map ya, stop map yang isinya adalah teks prasetya alumni. Jadi ini nggak perlu dihafalkan ya, nggak perlu dihafalkan karena nanti di mapnya, di stop mapnya itu sudah ada teksnya gitu ya. Nah, kita coba baca ya bersama-sama, ikuti suara saya. Silahkan di-unmute semuanya, tidak apa-apa. Boleh. Oke, siap? Oke, siap ya. Saya hitung 1, 2, 3. Prasetya alumni. Prasetya alumni. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami wisudawan. Wisudawati. Menyatakan prasetya. Menyatakan prasetya. 1. Kami akan senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat kami sebagai alumni yang berwawasan kemandirian dalam segala perilaku kehidupan. 3. Kami akan senantiasa berpegang teguh pada kebenaran ilmiah. 4. Kami akan senantiasa bekerja keras di dalam meraih cita-cita kami. Secara profesional demi nama baik diri sendiri. Dan alma mater kami. 5. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang kami miliki. Demi kepentingan masyarakat. Bangsa dan negara. Semoga Tuhan memberkati prasetya kami. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Apakah perlu diulang? Tidak. Enggak ya? Sudah bisa ya? Besok Selasa kita praktek langsung pembacaan prasetya alumni. Nah, mari sudah dihubungi oleh Pak Anton, yang perwakilan dari pria siapa, yang wanita siapa. Itu sudah ada ya. Oke, sekarang setelah pembacaan prasetya alumni, ini adalah rundown acaranya ya. Nah, ini ada pembukaannya, nanti kita jam 8.15. Ini semoga saya tidak molor, karena terbatas sekali ya dari pihak hotel itu, paling enggak jam 11 atau jam 10-an lebih ya, itu harus sudah selesai. Nah, nanti dari jam 8.15 itu wisudawan memasuki ruang sidang. Ya, petugas bendera disiapkan, nanti ada petugas bendera sendiri. Setelah itu, setelah wisudawan masuk ke ruang sidang, Senat AMI JTC akan memasuki ruang sidang bersama dengan penarinya ya. Kemudian setelah itu nanti ada kegiatan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu diikuti oleh semua hadirin. Jadi jangan ada yang tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian mengheningkan cipta. Setelah itu baru
pembacaan rapat senat terbuka oleh ketua senat. Nah, dari pukul jam 8.50 ya atau jam 9 nanti ada persembahan tari gambyong. Setelah itu baru ada sambutan Direktur AMIJTC Semarang. Kemudian ada sambutan Ketua LDIKT Wilayah 6. Baru nanti ada pembacaan SK, ya SK kelulusan dari AMIJTC serta SK lulusan Alfa Bank Semarang. Nanti yang membaca adalah Bapak Istiawan Nugroho. Nah, nanti sekitar jam 9 lebih ya, setengah 10-an atau jam 10, itu pembacaan prasetya alumni. Nah, saat MC mengatakan prasetya alumni, ingat seluruh wisudawan wajib berdiri bersamaan dengan bawa stop map-nya. Gitu ya. Kemudian perwakilan ya dari prasetya pria dan wanita nanti akan maju ke tengah-tengah ruangan gitu. Nah, setelah membaca prasetya alumni, semuanya nanti akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Gitu. Oke, kemudian ada persembahan lagu atau Mars AMIJTC dan Alfa Bank Semarang. Serta selanjutnya ada penghargaan atau penyerahan penghargaan wisudawan terbaik dari D3 AMIJTC, ada Prodi MI sama KA. Kemudian program 1 tahun itu cuma hanya 1 saja. Nanti bagi yang namanya disebutkan saat acara wisuda ya, itu siap-siap nanti akan maju ke depan. Gitu. Kemudian ada tari kreasi. Ya, tari kreasi. Kemudian kesan dan pesan perwakilan wisudawan ya akan dibacakan oleh siapa? Nanti ada sendiri. Kemudian lagu persembahan. Kemudian ada doa oleh Bapak Muhammad Zainuri. Yang terakhir ada penutup dan prosesi wisuda. Nah, jadi rundown acara ini beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi ya. Kalau dulu setelah prosesi wisuda semuanya bisa kumpul sama orang tua, masih di dalam ruang sidang. Tetapi yang ini nanti prosesi wisuda semua wisudawan akan berdiri dan akan dipanggil satu-satu dari namanya. Putra bapak, putri bapak siapa, nanti akan maju pelan-pelan, cara jalannya seperti apa, kemudian tangannya seperti apa, cara menerima plakat sama stop map-nya seperti apa, nanti akan kita sampaikan di hari Selasa ya, secara offline-nya. Nah, nanti setelah dipanggil, setelah maju, setelah menerima stop map dan seterusnya, itu nanti langsung keluar ruangan, nanti dapat kalau saya snack atau makan. Nah, saat prosesi wisuda, nanti kedua orang tua juga akan mendampingi. Ya, gitu ya Pak Anton ya, akan mendampingi saat acara prosesi wisuda itu. Jadi bersamaan di Bapak Ibu kalau salah di kanan kirinya, yang sudah di tengah. Itu akan ikut ke atas podium dan akan pemindahan samir ya dari kiri ke kanan oleh ketua senat. Seperti itu. Paham ya? Nanti lebih detailnya akan kita praktekkan besok Selasa di Ramasinta. Oke. Sebentar. Next selanjutnya gadi bersih. Nih, gadi bersihnya hari Selasa 2 November. Bukan Senin ya, tapi 2 November jam 3:30. Ruang Ramasinta, Jalan Sising Maharaja. Ini sudah tahu semua ya lokasinya ya? Ada yang belum tahu? Sudah tahu, Sudah ya? Ya, Pak. Ya, dulu kan pernah ikut seminar di sini, pasti sudah tahu ya. Oke, baik. Oh ya, satu lagi nanti dari tiap wisudawan wajib pakai masker ya. Wajib pakai masker. Kemudian mungkin didobeli juga bagus, kain sama yang medis. Ya, nanti ada kepolisian juga datang ke tempat sama dari Satgas Covid akan ngecek sudah benar nggak prokesnya dan seterusnya ya. Itu nanti orang tua juga sama ya. Biasakan pakai masker juga sama cuci tangan dan seterusnya gitu. Oke. Kemudian undangan apakah semuanya sudah
mengambil undangan atau ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau toganya ada yang belum ngambil? Udah. Sudah ya. Baik. Oke, ini sudah. Nah, ini. Ya. Ada yang tanya? Ya. Oke, sekarang layout wisuda. Tadi sudah di-share oleh Pak Anton ya. Saya jelaskan di sini. Oke. Yang atas ini adalah meja senat. Nanti ada 7 anggota senat di sini. Semuanya adalah dari AMIGTC. Dari dosen tetap ada Pak Alek, Pak Kris, Pak Supi, Pak Sugeng, dan seterusnya ya di sini. Kemudian posisi wisudawan itu adalah yang warna kuning ya, warna kuning di sini. Kemudian yang warna merah itu adalah untuk orang tua. Nah, untuk kedua orang tua atau pendamping ya, itu sudah disesuaikan dengan posisi duduknya. Jadi tidak acak, tapi sesuai dengan urutan wisudawan juga. Misalkan ya si A ya paling sini ya, nanti yang di sini juga sama, pendampingnya si A ada 2. Nanti si B yang kedua, nanti pendampingnya juga ada 2 di sini, dan seterusnya. Jadi nanti disampaikan ke orang tua bahwasanya nanti saat wisuda ikut mendampingi anaknya ya, atau yang diwakili itu ikut naik juga. Oke, gitu. Terus apalagi ya di sini? Oke, untuk pintunya, pintu masuk wisuda ada di belakang sendiri, dan di sini nanti teman-teman semuanya akan baris sesuai dengan urutan wisuda. Itu dari sini. Kemudian untuk yang tamu undangan masuk di pintu tengah. Ya, pintu tengah di sini. Oke, di sini siapkan ini undangannya ya, biar bisa masuk. Nah, pintu utama nanti akan kita kunci ya, kita lock. Tidak akan bisa dibuka. Itu biar tidak mengganggu proses rekamannya ya, gitu. Oke, itu ya untuk layout wisuda. Saya rasa sudah paham semuanya. Oke, untuk toilet nggak usah ya, di sini sudah ada di sini. Besok sudah ada petunjuknya. Nah, ini contoh pakaian wisudanya. Cara pakai sambernya seperti apa ya. Kemudian untuk klebetnya, topinya, baju toganya seperti apa. Nah, ini ya. Untuk contoh yang laki-laki tengah, yang wanita yang ini. Nah, khusus laki-laki ini dari kupu-kupunya diperlihatkan. Kemudian pakai kemeja putih, kalau bisa ya lengan panjang. Itu ya, lengan panjang, pakai tadi ya, kain hitam, sepatu pantofel hitam. Disemir yang bagus, yang kempling. Kemudian talinya, ini sebelah kiri. Terus ini, kalungnya dipakai. Jangan sampai ketinggalan. Dulu pernah ada sampai ketinggalan. Duh, betul di rumah Pak. Ya, kita nggak ada stoknya. Ya terpaksa saat proses wisuda tidak ada kalungnya, kan jadi lucu nanti. Beda sendiri ya. Ini kemudian klebetnya jangan kebalik, yang lingkaran di depan. Gitu. Nah, nanti yang alfabel juga sama ya, toganya cuma warnanya agak berbeda. Oke. Terus nah, artinya sudah selesai untuk pengarahan kegiatan wisudanya. Nah, silakan sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan atau dari Pak Anton. Cek Pak Anton, ada tambahan? Ya, oke. Ya, oke. Jadi dari wisudawan tadi sudah disampaikan sama Pak Najih ya, terkaitnya dengan apa yang pertama, aturan-aturan yang harus diterapkan. Jadi jam 8.30 itu kita harus sudah mulai. Itu perlu dicermati ya di situ. Karena waktu kita tidak banyak atau dibatasi istilahnya. Jadi wisuda itu harus selesai sebelum jam 12. Jadi saya harapkan dari rekan-rekan semuanya, karena kita mundurkan untuk jamnya, maka sebisa mungkin jam 8.30 itu teman-teman sudah ready semua. Paling enggak jam 8 sudah sampai Patra.
Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kalau bisa sarapan sedikit, ya, karena di dalam ruangan kita tidak diperbolehkan untuk makan nantinya. Jadi terkaitnya dengan lunchbox itu nanti akan diberikan di akhir acara, ya. Jadi sebisa mungkin sarapan dulu, ya. Terus mungkin yang bagi yang sering ke belakang ya nanti silahkan ke belakang terlebih dahulu sebelum melakukan prosesi acara wisuda. Nah, terus yang selanjutnya adalah tadi yang disampaikan Pak Aceh. Jadi yang bisa masuk hanya 2 pendamping. Ya. Kalau ada pendamping yang lain itu tidak diperkenankan masuk karena kita juga sudah harus mentaati protokol sesuai dengan yang diterapkan pihak hotel, karena nanti kalau itu kita langgar yang kena pastinya dari institusi dan dari pihak hotel itu sendiri. Jadi kalau ada yang pendamping lebih dari 2 biasanya sih harus menunggu di mobil gitu. Jadi di luar, tidak boleh masuk ke ruang atau ke gedung di situ. Nah, nanti silakan dimusyawarahkan sama pendamping ya di situ. Baik itu orang tua atau mungkin wali di situ. Terus yang berikutnya adalah tadi yang disampaikan Maji, jadi satu wisuda itu duduknya di depan, nanti pendampingnya berarti urutannya juga di posisi yang warna merah tadi ya, itu. Jadi nanti akan berurutan. Jadi tidak bisa wisudawan itu senangnya saya harus jejernya ini, grup saya harus segrup sama ini Pak, nggak bisa gitu. Jadi nanti tolong dicermati karena untuk wisuda tahun ini sama tahun kemarin memang agak beda. Kalau yang tahun kemarin itu tidak boleh diarak, ya. Artinya wisudawan sudah menempati posisi kursi masing-masing. Jadi itu kalau misalkan tidak ada gladi pun kita mungkin beres. Nah saat ini itu boleh dibuka. Jadi sekatnya sudah dihilangkan, maka nanti poin pertama adalah begitu masuk, teman-teman mengarahkan orang tua atau wali masuk ke dalam gedung untuk menempati posisi kursi itu masing-masing, ya. Atau kalau enggak nanti akan kita share, oh kursi ini miliknya siapa walinya, kursi ini miliknya siapa walinya. Nanti biar tahu urutannya di situ, biar bisa mengira-ngira bahwa oh ternyata wali saya atau orang tua saya duduknya di posisi baris pertama, kedua dan seterusnya. Nanti biar carinya mudah di situ, jadi nggak bingung. Meskipun nanti di dalam gedung juga akan dibantu oleh beberapa teman-teman panitia di situ. Ya. Nah, terus yang berikutnya adalah terkaitnya nanti dengan prosesi wisuda. Jadi pemindahan tali kucir ya. Pemindahan tali kucir atau prosesi wisuda itu akan dilakukan di akhir acara. Ya, jadi kalau bisa nanti dari teman-teman juga memberikan arahan untuk wali dan orang tua, wisudawan naik itu nanti didampingi dengan wali sama atau orang tua. Ya, jadi begitu misalkan nama pertama misalkan katakanlah orang pertama mungkin dari Mbak Ina ya. Mbak Ina naik itu nanti jangan naik dulu. Nunggu orang tuanya dulu. Nunggu orang tuanya dulu mendekati Mbak Ina. Nah, nanti kalau sudah dekat baru depan atau belakangnya mau siapa yang penting wali ya, wali, wisudawan, wali. Ya. Ya, nanti di kode aja. Jadi kalau naik sebelum dipindahkan kucir nanti walinya suruh berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar, nanti akan dipindahkan tali kucirnya sama Pak Direktur. Nanti kalau sudah baru geser ke samping. Ya, ya itu nanti kalau misalkan pas pemindahan kucir itu kan biasanya ada dokumentasi. Ya kan? Nah, itu kalau misalkan pas hanya pemindahan kucir katakanlah maskernya mau dilepas sebentar, enggak apa-apa. Jadi biar kelihatan kalau pas mau dipindahkan kucir
di foto itu kelihatan ini wajahnya siapa. Ya. Triknya kalau misalkan pengen kelihatan wajahnya, begitu dipindahkan tali kusir, Anda ngelirik aja ke samping kiri, nanti kan kelihatan wajahnya pasti. Itu. Kadang kan ada yang tegang di situ. Jadi dibuat happy aja, nggak usah tegang-tegang kalau pas acara wisuda itu. Ya. Ya. Nah nanti demikian sama peserta yang lain juga sama. Jadi setelah itu nanti orang pertama dipanggil turun, maka wisudawan yang kedua bergeser sambil menunggu walinya maju ke depan. Baru nanti kalau udah dipanggil naik ke atas mimbar itu. Dan setelah dipindahkan tali kucir, berarti wisudawan langsung keluar gedung, ya, tidak menunggu siapapun di dalam gedung. Jadi begitu pindah kucir, turun, terima plakat, langsung keluar pintu yang sudah disediakan oleh panitia. Ya. Halo, Anton? Sorry, putus ya. Oh iya. Ya, tak pindahkan HP sebentar. Jadi kalau misalkan mau foto-foto sama rekan-rekannya, diusahakan di awal aja, jangan di akhir. Karena kalau di akhir jelas pasti sudah tidak bisa karena waktunya juga mepet gitu ya. Jadi dan pastinya di akhir malah nanti terjadi kerumunan. Jadi lebih baik di awal aja kalau misalkan mau berfoto-foto sama temennya. Nah, terus berikutnya terkaitnya dengan prasetya tadi ya. Jadi nanti ada perwakilan dari teman-teman dua orang maju ke depan. Dan nanti wisudawan yang lain mengikuti apa yang diucapkan oleh teman-teman yang mewakili di depan. Jadi misalkan prasetya alumni, begitu nanti dia berhenti, maka diikuti dengan wisudawan yang lain. Jadi di dalam teks itu sebenarnya sudah kita sediakan penyekatan atau garis miring itu, nah itu adalah jeda-jedanya di situ. Jadi nanti ujung tombaknya ada di yang membacakan di depan, yang perwakilan nanti. Jadi nanti saya minta tolong untuk perwakilan kemarin yang saya tunjuk, harus benar-benar latihan ya. Jadi nanti dikolaborasikan sama teman, meskipun nanti besok waktu Selasa kita ada gladi bersih, nanti itu dimatangkan semua di situ. Ya, dan sebisa mungkin lantang ya, pembacanya lantang, jadi nggak perlu ditahan, keras tidak masalah ya, yang penting jelas di situ. Nah, itu terus kalau misalkan nanti mau tadi yang saya Aziz, jangan bawa tas ya. Jadi kalau bisa tasnya ya tinggal di saudaranya atau mungkin yang mengantar, jadi masuk ke dalam tidak berdondotan itu ya, nggak ada, karena kita kalau dititipin jelas nggak bisa karena kami panitia juga pasti mobile di situ, jadi nggak takutnya kalau nanti tidak ada yang menjaga di situ kan, ya. Jadi lebih baik nanti dari teman-teman kalau ada tas kayak gitu, mending dititipin ke siapa dulu gitu. Nah terus untuk yang berikutnya adalah setelah nanti keluar nanti lewatnya pintu yang sudah disediakan sama panitia ya. Jadi lewatnya pintu yang sudah disediakan sama panitia, itu nanti keluar Anda akan atau teman-teman baru akan mendapatkan lunchbox-nya. Jadi akan dikasih body pack gitu, goodie bag, langsung nanti silakan dibawa pulang gitu. Nah, terkaitnya mungkin dengan kalau ada event-event foto yang di luar ya silakan, kalau mau pakai event foto di situ silakan, kalau enggak ya monggo. Jadi panitia tidak mewajibkan sebenarnya, cuman hanya menyediakan sarana untuk mungkin foto kenang-kenangan, karena di situ biasanya sudah disediakan kayak semacam pas di foto ada nama wisuda keberapa dan seterusnya, itu biasanya sudah disediakan itu. Nah, terus untuk yang lain terkaitnya dengan atribut-atribut, jangan lupa disiapkan sehari sebelumnya kalau bisa ya. Jadi bagi yang cowok ya memakai kemeja putih, meskipun nanti tetap pakai toga kan. Jadi dalamnya pakai kemeja putih, celana hitam ya, bukan jeans, terus pakai sepatu pantofel,
terus sudah mempunyai dasi kupu-kupu ya. Jadi belilah dasi kupu-kupu yang biasa aja, mungkin sekitar 10.000 atau 15.000 untuk yang cowok itu. Silakan pakai itu nanti. Terus jangan lupa bawa masker medis dan kain kalau bisa ya, double aja. Terus yang cewek ya berarti silakan mengenakan kebaya. Untuk yang bawahannya mungkin mau pakai jarit ya, berarti boleh silakan. Atau terus sepatunya mungkin mau pakai sepatu sandal atau mungkin high heel, nggak masalah sih. Yang penting dibuatnya nyaman aja itu, gitu. Buat nyaman. Ya, terus jangan lupa samirnya nih. Kadang yang saya sering mendapatkan tuh samir. Jadi kemarin kalau sudah mendapatkan toga itu harusnya dalamnya toga, terus kayak semacam ada apa kayak celemek itu ya, yang warnanya biru atau apa merah itu, terus sama samir itu untuk yang kalungnya. Nah itu samirnya jangan sampai lupa. Sama yang jelas pakai ada toganya juga kan, jadi baju sama toganya ya itu jangan sampai lupa di situ. Ya, jadi kalau misalkan samirnya lupa, karena kita nggak akan punya cadangan samir lagi gitu kan, karena itu sudah diseti sama pihak ketiga kemarin itu. Itu jadi tolong diingat-ingat jangan sampai lupa untuk samirnya. Gitu ya. Terus untuk yang terakhir mungkin terkaitnya dengan nanti ijazah dan seterusnya ya. Nanti ijazah keterangan lebih lanjutnya akan kita berikan di dalam mapnya nanti. Jadi bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas akhir kemarin dan yang sudah sidang ataupun besok Senin ada yang mau sidang di situ ya, yang mungkin time limitnya di situ. Jadi saya harapkan nanti begitu selesai tugas akhir atau sidang segeralah untuk revisi. Nah nanti di dalam map itu akan kita sediakan form untuk pengambilan ijazah dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah menyelesaikan tugas akhir sudah direvisi mau dijilid, nanti silakan bawa formnya itu untuk kita paraf. Begitupun untuk pengambilan ijazah nantinya juga pakai itu. Jadi kami sudah tidak memberikan form lagi di situ, karena semuanya sudah kita kasih di dalam map nantinya. Bagi yang kemarin sudah menyelesaikan revisinya berarti itu di skip aja enggak masalah, pakai yang kemarin aja. Tapi yang bagi yang belum ya nanti silakan pakainya itu semua. Gitu. Terus kalau nanti mungkin dari teman-teman ada yang mungkin setelah wisuda langsung ikut suaminya atau mungkin harus luar kota, nggak balik lagi Semarang, ya nanti untuk ijazah kalau sudah lengkap, sudah jadi semua dan revisi tugas akhirnya sudah clear semua, nanti kalau misalkan minta tolong untuk kampus bisa nggak untuk mengirim ke alamat yang dituju, nanti insya Allah kita bantu di situ. Ya, jadi dokumen bisa kita bantu, kita buat simpel aja, jadi nggak usah harus bolak-balik ke kampus dan seterusnya itu. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari rekan-rekan semua? Belum ya? Sudah siap semua ya? Ada Pak Anton. Kenapa? Mau nanya nih Pak. Ya. Anak saya TK Pak. Ya. Kalau misalkan diajak gitu bisa nggak ya Pak? Soalnya di rumah nggak ada orang nantinya Pak. TK-nya umur berapa ya Mbak? Umurnya berapa itu TK-nya? 5 tahun. Kalau untuk menangis ataupun rewel juga sudah tidak itu Pak. Jadi artinya gini, ya mungkin kalau selama tidak mengganggu acara tidak masalah, tapi kalau misalkan nanti menangis atau apa, tolong dibawa keluar dulu ya. Terus, dan yang pasti kursinya juga tidak bisa nambah lagi karena kita sudah menyediakan hanya satu wisudawan hanya 2 kursi. Jadi nanti kalau ada 2 kursi sebelahnya pasti sudah ada nama yang lain gitu. Jadi nanti mungkin harus di pangku gitu. Jadi nggak duduk sendiri di situ. Iya, baik Pak. Oke, yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Boleh bawa air minum nggak? Boleh bawa air minum, ya mungkin sebatas aqua kecil aja ya, atau apa? Mungkin sebatas 30 ml itu aja ya. Jadi jangan terlalu
banyak-banyak bawa ke dalam itu. Karena memang kita tidak menyediakan di dalam itu tidak menyediakan snack atau apa, karena kita tidak boleh di situ. Jadi semuanya harus sesuai acara, langsung selesai pulang lah baru itu snack dan terkaitnya dengan konsumsinya baru bisa diambilnya di akhir acara di situ. Mungkin kalau boleh Mas, kalau aquanya ditaruh di kursi boleh nggak ya nanti ya? Boleh nggak itu? Oh, boleh. Berarti nanti mungkin coba nanti kita koordinasikan sama pihak hotel dulu. Kalau memang besok kita bisa kasih semacam kayak minum, tapi mungkin hanya sebatas aqua saja, jadi nggak ada makannya, boleh atau enggak? Kalau boleh kan nanti tak kasihkan aqua air mineral 300-an mili itu ya di situ. Cuma nanti kalau sudah selesai jangan dibuang sembarangan botolnya ya gitu. Taruh aja di bawahnya kursi, itu kan nggak kelihatan karena kan kursinya kan biasanya ada sarungnya gitu. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Untuk wisudawan boleh bawa HP nggak ya Pak? Boleh asal silent ya. Boleh asal silent. Baik ya. Pak, makasih. Tapi kalau misalkan ada yang mau live sih boleh saja. Cuman ambilnya sesuai yang protokol aja. Jadi kayak mungkin nanti ada yang mungkin pas live kok. Ya kalau bisa jangan live aja nih Mbak. Jadi kalau misalkan Anda mau ambil foto sekilas sih mungkin boleh saja, tapi tidak boleh berdiri ya. Tetap yang di wisudawan tetap harus duduk. Jadi kalau mau foto sebentar sih sekilas ya silakan aja. Cuman harus di silent. Gitu. Yang lain? Ada lagi yang lain? Mungkin tambah aja Pak Anton. Ya. Untuk wisudawan semuanya itu kan saat mau ngambil ijazah itu kan ada beberapa syarat ya, utama sudah pengembalian toga. Toganya kembalikan Mas ya? Toganya toganya itu ya. Toganya milik sendiri ya. Oh ya, maaf. Oke, nanti toganya bisa dibawa pulang sendiri. Kemudian untuk buku kenangan ya, itu nanti teman-teman semuanya wajib mengumpulkan buku sumbangan untuk perpus. Nah, yang kaitannya dengan komputer, mungkin tentang akuntansi, tentang pemrograman dan seterusnya ya. Paling enggak minimal 1 buku 50 halaman lah, itu sudah tidak apa-apa. Tapi yang baru, jangan yang bekas. Kemudian syarat yang lainnya itu sudah lunas administrasinya. Nah, kemudian yang tadi dikatakan Pak Anton, sudah menyelesaikan revisi TA-nya. TA-nya sudah direvisi oleh pengujinya, oleh pembimbing, sudah lengkap tanda tangannya, ya. Itu baru dijilid sebanyak 2 kali, 1 untuk kita, 1 untuk teman-teman semuanya, disimpan sendiri. Nah, sama yang CDTA-nya ya, CDTA itu juga wajib juga dikumpulkan. Cover CD-nya contohnya ada di pedoman TA, itu ada contohnya. Kemudian isi CD-nya itu adalah ada file TA-nya, sudah lengkap ya, sama program TA-nya. Nah, itu karena itu syarat ya untuk pengambilan ijazah. Nah, nanti teman-teman semuanya dapat apa? Ijazah, kemudian foto saat prosesi ya, wisuda, kemudian apalagi sertifikat komputer mungkin yang kemarin yang ikut sertifikasi, serta sama ijazah terakhir sama SKPI, SKPI-nya itu surat pendamping ijazah nanti itu juga wajib kita kumpulkan. Oke. Itu ya, itu saja Pak Anton tambahannya. Oke, terima kasih Pak Najib. Okay. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain? Cukup? Cukup Pak Anton. Cukup ya. Jadi kalau cukup nanti kita ketemu lagi Selasa ya. Dari Selasa kurang lebihnya jam 4 ya. Nanti akan kita update lagi terkait dengan jamnya untuk besok hari Selasa. Terus ya usahakan sesuai protokol semua ya. Jadi bawa masker dan seterusnya. Hand sanitizer tetap bawa sendiri-sendiri. Kalau misalkan mungkin dari pihak hotel juga sudah ada, meskipun
sudah ada ya. Jadi tetap bawa sendiri kalau bisa di kantong atau di saku. Oke, itu mungkin Pak Lisi yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Anton. Ya, di sini ada pesan ya, pesan kesannya atau kata mutiara dari ini. Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus rela melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Yaitu Thomas Jefferson. Kemudian, perjalanan hidup membawa tantangan dan peluang. Semoga kamu membawa semangatmu untuk merebut peluang dan mengalahkan tantangan. Selamat atas kelulusanmu. Wisuda adalah waktu yang menyenangkan. Ini menandai akhir dan awal. Momen ini adalah kenangan hangat dari masa lalu dan impian besar untuk masa depan. Kamu berpendidikan, ijazahmu ada pada gelarmu. Mungkin kamu menganggap ijazah ini sebagai tiket menuju kehidupan yang lebih baik. Tetapi, ini bukanlah tiket menuju kehidupan yang lebih baik, melainkan tiket untuk mengubah dunia. Tom Brokaw. Nah, selamat wisuda dan semoga sukses. Ketemu lagi besok Selasa sama Rabu bersama dari Civitas. Salam Civitas ya, Akademika Amik Civitas Semarang. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya atas join hari ini. Iya, Pak. Sukses. Iya, Pak. Ya. Amin. Amin.